Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fenty Dina Syafita, NIM 234011154. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang materi ketujuh yaitu Sejarah Peradaban Islam masa Dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri ketika kelompok Ismailiyah, sebuah gerakan golongan Syiah, pengaruhnya penyebaran di Yaman, Suriah, Afrika Utara, dan Mesir. Akhirnya pada 909 pemimpin mereka, Said ibnu Hushayin, muncul di Tunisia dan menyatakan dirinya sebagai khalifah dengan gelar Ubaid Allah Al-Mahdi Billah. Al-Ghalibiyah adalah sebuah dinasti Arab penguasa Ifriqiya saat itu mencakup Tunisia, Aljazair Timur, dan Tripolitania dan Sisilia yang berkuasa antara 800 sampai 909 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, terdapat 5 dinasti kecil yang berada di sebelah barat Baghdad. Dan materi yang ke-8 yaitu Sejarah Perang Salib dan Invasi Mongol ke Islam. Perang Salib bermula saat Paus meminta orang-orang Kristen bagian barat untuk mengangkat senjata untuk membantu Bizantium dan merebut kembali tanah suci dari kendali Muslim pada 1095. Permintaan Paus diterima baik oleh masyarakat. Mereka yang bergabung dengan ziarah bersenjata mengenakan salib sebagai simbol gereja. Salahuddin Al-Ayyubi, juga dikenal sebagai Saladin dalam bahasa barat, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam dan pemimpin yang dikenang karena kepemimpinannya yang luar biasa dalam perang salib dan upayanya dalam merebut kembali Yerusalem. Tujuan utama perang salib adalah untuk merebut Yerusalem dan tanah suci, sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon, dan Yordania dari tangan umat Islam. Materi yang ke-9 yaitu Peradaban Islam masa Daulah Mughal di India. Dinasti Mughal adalah sebuah kerajaan yang berkuasa dari awal abad ke-15 hingga abad ke-18 Masehi, yang dibangun dan diperintah oleh seorang raja yang menguasai hampir sebagian anak benua India, yaitu Zaharuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, dan kemudian dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Ada 5 dinasti Islam yang berkuasa di India mulai tahun 1206 sampai 1857 Masehi. Kemudian materi yang ke-10 yaitu Sejarah Peradaban Islam masa Kerajaan Safawiyah di Persia. Pada masa awal, Kerajaan Safawiyah berbentuk suatu pemerintah teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syekh, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh seorang Qizilbashi dari suku Shamlu. Kerajaan Safawiyah secara resmi berdiri di Persia pada 1501 Masehi, tatkala Syekh Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja atau syekh di Tabriz. Demikian pendapat C. Bosworth, dan menjadikan Syekh Isna Asyariah sebagai ideologi negara. Kerajaan ini memberikan berkontribusi besar dalam mengisi peradaban Islam di Persia dari berbagai bidang, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, agama, maupun seni dan budaya. Materi yang ke-11 yaitu Peradaban Islam masa Dinasti Utsmani di Turki.
Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifah Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam. Hal itu dikarenakan kerajaan Utsmani pernah mengalahkan bangsa Mongol dan Eropa dalam penaklukan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri tahun 1281 dan pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yaitu Utsman bin Entogril. Materi yang ke-12 yaitu sejarah peradaban Islam di Andalusia dan Islam Nusantara. Dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa selama 275 tahun dengan 16 khalifah sebagai pemimpinnya. Ar-Rafiq 2020 82. Andalusia mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Ad-Dakhil mendirikan sekolah dan di kota besar Andalusia. Dari faktor kemunduran dan keruntuhan Daulah Bani Umayyah Barat Andalusia, seperti tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, kesulitan ekonomi, tidak adanya ideologi pemersatu, terjadinya konflik Islam dengan Kristen, Andalusia mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.